Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So in this video, we are going to show you how to configure a static ARP. Yeah, as I mentioned, static ARP adalah itu untuk membuat IP secara statis ya. So the client can't change change their IP address to another IP address. Okay, so now I'm using ifng, ifng as a network simulator, or network simulation. So you can click if, and then I just create my new lab, static ARP. It's SRN, so you can click and then you can open like this. Okay, now I designed my topology, a simple topology. So saya menggunakan topologi seperti ini, seperti contoh on Mazayan's video. Okay, wait. Now you can open. You can open. Yeah. Okay, wait a minute until the notification until tulisan ini muncul, appears. Okay, wait. Okay, now I want to type admin now. So I want to get IP address, IP dynamic, DHCP client, IP DHCP client, and interface Ether1, from my ISP. This is my ISP, and the service provider Ether1, enter IP DHCP client, then okay, bound. Oh, okay. I already created, sorry. So I have to delete that first, IP DHCP client, set number 0 and 1. Remove, sorry. Remove. Okay. IP DHCP client clean, kosong ya. Jadi cara menambahkan menambahkan IP address yang cukup mudah. IP DHCP client, add interface Nah, interface ini adalah yang menuju ke ISP atau Internet Service Provider, sumber internet yang melalui apa? Melalui Ethernet 1. So I type Ethernet 1, use peer NTP yes, and then use peer DNS, yes, and don't forget to type disable, no. If you don't type this, by default, secara default, IP DHCP clientnya dalam keadaan mati. So you have to type this command, disable, no. Okay, and then you can enter IP DHCP client, just verify. Okay, now bound. That means you have an internet access. Jadi kamu memiliki internet access. Sudah memiliki internet access from ISP.
Okay, so now IP address jadi di sini karena saya menggunakan router baud ya, jadi saya akan menjadikan dua interface ini, Ethernet 2 dan Ethernet 3 itu menjadi satu ya, menggunakan bridge. Karena di sini adalah konsepnya adalah tentang static ARP, maka poinnya adalah ke static ARP. Jadi kalau dia compatible harus digabungkan dulu. Nah, jadi saya akan konfigurasi. I'm going to configure interface bridge. Yeah, interface bridge, add then bridge 1 enable no, and then enter interface by default. Okay, automatically ya, secara otomatis akan nyala ke running, and then go to interface bridge port ya. Ditentukan port mana yang ingin digabung. Karena di sini saya akan menggabungkan Ether 2 dan Ether 3, maka saya akan gabungkan kedua interface tersebut. Add interface Ether 2 di bridge 1 ya, and then no, you can enter, and then you just change ya, interface, hanya cukup mudah mengubah interface saja. Oke, so jadi interface Ether 2 dan Ether 3 ini digabung menjadi satu kesatuan, yaitu bridge 1. So jadi kita akan I'm going to configure IP address ya from this interface ya, interface bridge ya. Jadi sekarang bridge adalah sebagai interface-nya karena digabung menjadi satu. So you can type IP address add interface, no, not Ether dulu, but bridge, nah, and address, don't forget to address, sorry, 10/29 disable no, yeah, disable no, and then comment maybe LAN 1. Okay, you can verify ada sprint. Nah, ada sprint. So go to IPDNS and let's have a look. Okay, dynamic servers ya. Okay, IPDNS allow remote request. Ada servers allow remote request, yes. After that, kita harus konfigurasi NAT-nya ya, bertujuan untuk mengubah alamat IP private atau IP lokal menjadi IP public. Go to IP firewall, NAT, add chain SRC NAT and out interface Ether 1 and don't forget to action masquerade disable no, and then you can comment ISP ya, NAT ISP. Jadi kita akan menat atau mentransaksikan ISP ini.
Ya. Mentranslasikan IP address lokal. Ya. Enter. And then IP firewall not print. So you can look at that. Sudah ya. So can we ping to google.com? Okay, so now you can ping google.com. Okay, so you can ping at quad 8. Yeah. At point 8.8. Oh, sorry. Okay, now you can communicate with each other. Yeah. Right after that, you can take the HTTP server, setup. Kita akan konfigurasi PDHP server. Itu bertujuan untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis yang akan diberikan oleh RB1. Ya, ini RB1. Nah, you can enter interface bridge ya. Because karena kita sudah menggabungkan bridge itu jadi satu kesatuan dan akan difokuskan pada bridge 1 saja. Ya, bridge 1. So, you do not need to configure ARP interface by interface. Okay, this is the DHCP server for network ya, DHCP server network ya. Jadi ini adalah network dari 10.10.10.0. Oke, 10.10.10/29. This is a gateway for DHCP network. Gateway adalah alamat IP router agar dapat terhubung ke luar jaringan. Ya, oke, dan inilah IP address yang diberikan kepada klien. Ya, nanti yang akan diberikan kepada klien. Dari rentan 2 sampai 6. Tergantung dari prefixnya atau akhirannya. 6. Dari DNS server. Nah, kalau di dalam ya oke, in MikroTik jadi ada row-nya ya, dia row cukup sekali. Nah, list time ini adalah waktu yang diberikan kepada klien yang membutuhkan. Oke, sudah. After that, I forget to set my router board identity. Set name RB1. Enter. Oke, after that itu tes. Kita buat memastikan apakah benar-benar bisa dikonfigurasi atau tidak, apakah bisa berjalan atau tidak. DHCP Dora, that means D itu adalah D-nya itu adalah dynamic, D-nya itu dynamic, O itu adalah offering, R adalah request, E adalah acknowledge. Nah, pertama di DHCP server itu dia akan mendiscover, terus dia menawarkan kepada pelanggan lah gambarannya, ya. Gambarannya seperti itu akan memberikan kepada pelanggan. Ini saya memiliki alamat IP sekian, ya IP 1.2 atau 2.3 dan seterusnya. Lalu R ini adalah si klien, DHCP klien akan meminta pada DHCP server ya yang penyedia alamat IP itu akan direspon kembali pada acknowledge-nya. Nah, oke, dapat 6 ya. Oke.
Next, oke, selanjutnya kita akan pengujian di VPC 3. Oke, Dora juga ya, Dora. So, I want to ping Google. Oke, finish. Boleh. Oke, finish ya. Oke, ping. Setelah ping udah bisa ya, berarti udah bisa akses ya. Oke, kalau sudah seperti ini, ya, coba kita coba ping google.com. Oke, sudah bisa ya mengakses internet. Oke, sekarang now kita akan konfigurasi static ARP. Jadi static ARP itu seperti ini, kita akan konfigurasi. Pertama kita akan buat triple dulu interface-nya. Internet, interface bridge karena saya sudah menggabungkan beberapa interface atau 2 interface menjadi satu, maka saya akan fokus pada di bridge ya, bridge 1. Kita akan interface bridge print. Nah, kita akan fokus di bridge satunya. Itu akan mengubah ARP, where's ARP? ARP enable to reply only. Oke. Add 0 ARP. Okay, don't forget to disable now, and then you can enter. So you can see, kamu bisa lihat what happened. Okay, reply only. And then don't forget to configure on IP DHCP server. Ya, jadi di DHCP server kita pun juga harus mengkonfigurasinya. Ya, print. Oke, di DHCP server set 0 at ARP yes. Oke, sudah kita buat ARP yes, and then you can enter. Oh ya, if you want to see ya, jika kamu ingin lihat klien mana saja ya yang terhubung ke internet dan siapa saja yang menggunakan jaringan kita atau internet kita bisa lihat di bagian sini. Server list in. Oke, ini adalah jaringan yang terkoneksi menggunakan alamat IP secara otomatis dan 6 dan 5. Nah, kenapa kita buat static ARP? Alasannya adalah keamanan, karena kita khawatir ketika kita sudah men-set misalkan server A untuk alamat sekian, server B untuk alamat sekian, lalu ada klien yang ingin coba-coba menghubungkan menggunakan IP statis ya, IP bersifat tetap, maka dia tidak akan dapat berakses internet meskipun dia bisa internet. Ya, meskipun dia bisa mengakses internet. Meskipun dia terhubung ke dalam jaringan yang sama, jaringan lokal yang sama. Ya, kita akan coba. Maka static numbers 0 and then 1. Ya, enter. Oke, finish. So you can see. Nah, kamu bisa lihat. Oke, sudah hilang ya tanda D-nya. D ini apa? D ini adalah dynamic. Lihat itu di mana nih?
dynamic IP. Nah, so buat memastikan kembali, kita akan coba pengujian alamat IP-nya. Oke, bisa komunikasi. Oke, good. Oke, komunikasi moderator. Oke, bisa. Nah, kita pastikan sudah terhubung ya. Lalu kita akan set Java server make static-nya. DHCP server list print set number 0 and 1 adalah kita nyalakan fungsi use srcmap. Jadi kita gunakan sumber MAC address atau media access control. Jadi nanti akan ditetapkan MAC address hanya MAC address ini saja ya, yang dapat terhubung dan yang dapat berkomunikasi ke internet ya, bisa gunakan berselancar di internet. Oke, sudah. Akan lihat list print. Nah, coba perbesar. Jadi saya menggunakan VPCS, itu virtual personal computer, PC, terus bound. Ya, sudah daftar alamat IP ya. Nah, sekarang kita akan coba ubah alamat IP ini menjadi 2, menjadi 10. Bangunan statik ya. Statik IP. Oke, kita cukup ubah saja karena sudah dibuat make static. Oke. Ini edit, don't forget to edit. Address. Number ya, number version number 0. Sorry, IP.dhcp server list, sorry. List. In. 0. 1. Address. Sorry, satu-satu ini nggak bisa di ini karena kan harus berbeda. Ya, tanpa menggunakan slash ya pada akhir. Oke, now kita akan pengujian, kita uji connectivity ya. Apakah alamat IP-nya sudah mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang kita buat. Kita konfigurasi. Kita coba tes. Oh ya, VPC-nya udah ada. Sorry, sudah terbuka. VC2 ini cukup kita coba kita shutdown dulu terlebih dahulu. Memastikan tadi kan alamat IP yang tadi sebelumnya. Siap karena saya di sini belum saya save. Apa yang akan terjadi ketika kita nyalakan alamat IP-nya akan berubah. Ya, akan yang menghilang. Tuh.
sama seperti jaringan lainnya. Ya. Oke, wait. Okay, now I want to enable. Okay, you can open. Now click. Okay, you can open. And then don't forget to DHCP. Sudah. Oke, 2 ya. Sesuai dengan aturan ya. Ya, dia mendapatkan 2. Meskipun mau di otak-atik sekalipun, dia akan tetap alamatnya seperti ini. Nah, dia juga membaca MAC address table-nya. Ya, jadi atas nama MAC address ini ya, dan IP ini ya, jadi IP ini hanya untuk MAC address yang ini ya, yang ditentukan. Ini adalah MAC address-nya. So, saya ingin coba, dia akan kalau misalkan berhasil itu dia tak ada. Oke, kita coba tes. Set. Oke, set. Oh ya kan udah ya. Udah, kita tinggal tahap pengujian ya. Sorry, mohon maaf. Oke. Nah, bisa DHCP atau IP DHCP. Nah, it's up to you. Oke, which one do you want to pick? Ya, 3 ya. Udah sesuai. Nah, fungsinya ini adalah TTP ini kita buat itu untuk keamanan ya, demi keamanan. Jadi, klien mana aja sih yang boleh terhubung ke jaringan itu? Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak ada klien yang iseng coba-coba ngubah ke alamat IP yang akan berdampak konflik IP ya, IP konflik pada jaringan ya, atau dengan sesama klien ya. Maka dibuatlah fungsi apa ya, static ARP ini ya. Static ARP ini sangat berguna ya. Ya, ada banyak lah yang bisa dipelajari di static ARP ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila jadi kesimpulannya adalah tadi adalah static ARP itu fungsinya untuk membuat alamat IP secara statis ya, secara tetap ya, tidak berubah-ubah ya, konstan ya, terus menerus seperti itu aja. Ketika alamat IP, ketika dia terputus dari jaringan dan ingin menghubungkan jaringan tersebut ya, baik itu dia melalui wireless atau or cable ya, dia tetap akan membaca DCP ya, DCP ya. Nah, lalu di sini ada status bound, nanti akan bound apabila konfigurasi kita benar dan terhubung. Ya, apabila sudah terhubung. Nah, ini ada DCP, ada VPC1, VPC2. Hostnya ini adalah host name. Ya, host name. Host name. Oh, nggak bisa ya. Kalau di realnya, ya di real perangkat kita bisa memping hostname kita ya, hostname lokal, nggak bisa dari luar ya, dari jaringan ya, harus di same uh, internal lokal ya. Hostname ini dia akan berlaku di Windows. Kita akan buktikan sebagai penutup, misalnya ping recover. Sorry, apa ya,
Sorry, ping localhost. Kita bisa ping localhost, pastikan apakah kita sudah tahu apa enggak. Ping localhost juga ini 127. Oke, mungkin itu ya. Nah, bahkan kita juga bisa memblok ya, blok akses ya. Misalkan nih kita bisa set ini ya, misalkan mau blok akses mana, misalkan ini. Nah, kita akan coba blok aksesnya ya. Jadi ini yang akan diblok adalah akses internetnya ya. Di server list ya, misalkan yang 3 ya, 3 disebut-3 ini ya adalah sorry, set number 1 blok akses. Nah, ini kita blok akses, kita coba ya say. Sekarang kita coba ping dulu ya, ping Google tadi ya. Sudah bisa ya, kita akan coba blokir aksesnya. Apa yang akan terjadi? Nah, dia tidak, kita coba ya, dia tidak akan, masih bisa ya. Oh, masih bisa ternyata. Kita akan coba komunikasi ke 1.3 atau kita akan coba matikan terlebih dahulu yang VPC 3. Oke, saya akan nyalakan kembali. Start. Kemudian di open di DHCP. Nah, dia akan discover terus. Nah, dia tidak mendapatkan alamat IP. Ya, mendapatkan alamat IP. Tidak mendapatkan alamat IP karena kita memblok aksesnya. Ya, nah, nih. Nah, sekarang kita akan aktifkan kembali. No, misalkan dia akan mendapatkan alamat IP kembali. Dora. Ya. Nah, sekarang dia mendapatkan alamat IP. Ya. Nah, apa yang akan terjadi jika PDHCP servernya saya matikan ARP policies? Ya, soal kita DHCP server set ARP-nya kita matikan. Ya, kita matikan ya. Dan no. Oh ya, interface-nya dia bridge ya. Bridge. Sorry, kita ulangin lagi. Satu interface-nya. Kalau saya bridge satu. ARP-nya. No. Number. Oh ya, kita akan set number ini. Sorry. Ini. Tadi ini ada no. Bentar. Oke. Sudah. Nah, seandainya jika saya matikan ini, coba kita akan coba eksekusi satu saja. Ini kan karena saya belum save ya, jadi kan kalau di VPCS itu
dia kalau saya dimatikan, dia akan kembali seperti semula ya. Maka syaratnya adalah kita harus mensimpannya. Nah, karena ini aja penguji cobaan, maka saya akan matikan dulu, dan saya akan hidupkan kembali. Oke. Oke, reopen. Sekarang dia DHCP. Ternyata masih tetap bisa ya. Masih tetap bisa ya. Meskipun kita sudah matikan ya. Add ARP-nya ya. Add ARP-nya. Tetap bisa. Nah, sekarang kan bisa ya. Masih tetap bisa kan. Karena kita udah daftarkan tadi di IP DHCP server list ya. Yang kita daftarkan semua kan ini jadi static dan kita aktifkan juga use MAC address ya. Nah, sekarang kalau misalnya seandainya saya akan nambahkan klien baru dan posisi atau visualisasi itu saya matikan, apa yang akan terjadi? Kita akan coba-coba, kita akan eksperimen. Sorry. Kalau seandainya ini saya akan tambahkan lagi. Namun sebelumnya saya akan matikan terlebih dahulu. Karena tidak akan bisa kalau di VNG. Kalau ada posisi kadang menyala. Nah, start. Nah, karena saya menambahkan satu klien di sisi sini, maka syaratnya itu saya harus menambahkan interface port bridge-nya ya. Karena mati. Saya akan menambahkan interface port bridge-nya. Tadi kan hanya Ether 2 dan Ether 3, jadi saya akan cukup tambah Ether 4 saja karena interface bridge sudah aktif. Admin ini hanya natil saja. Kalau dalam implementasi lapangan ini harap diganti admin service-nya kalau perlu dimatikan yang tidak diperlukan dan alamat IP saja dan ditentukan allowed IP address-nya ya dan lain sebagainya atau access list-nya ya. Oke, interface bridge on add interface ter disable no. Oke, bridge-nya anak mana? Bridge 1 ya. Ya. Terus interface bridge port print. Nah, sudah 3 ya. 2, 3, 4 lagi. Jadi karena kita sudah matikan di DHCP server, di ARP-nya apa yang akan terjadi? Oke. Ya, udah terjadi ini, udah nggak ada ya. Kosongnya tadi kan ada. Nah, kita coba apakah dia bisa mendapatkan alamat IP kan? Yang ini kan sudah di set ya, udah dibuat static dan use src address ya, ya address MAC address sorry ya, atau source MAC address. Nah, sekarang saya akan coba VPC ya, PC ya. DHCP ya bisa DHCP atau IP DHCP sama aja. Oke, masih tetap bisa ya. Tetap bisa kita apa ya namanya? Kita tetap bisa mendapatkan alamat IP ya. Ya, jadi itu mungkin tambahan dari saya cukup sekian. Nah, dari saya tadi poin-poinnya sudah saya sebutkan dan fungsinya dan tujuannya. Itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.